Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabila Fatan dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Etika Meminta Bantuan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Setiap orang dituntut untuk saling membantu agar memudahkan semua urusannya. Namun, dalam meminta bantuan itu memiliki sebuah etika yang harus ditaati. Hal tersebut berguna agar tidak timbul sikap semena-mena ketika meminta tolong kepada orang lain. Yang pertama, jangan pernah lupa untuk menyelipkan kata tolong. Menyelipkan kata tolong adalah sesuatu yang wajib dilakukan agar timbul kesan baik. Jika tidak menyelipkan kata tersebut, orang lain akan menganggap bahwa kamu hanya menyuruhnya. Mereka pasti tidak akan menghargai perlakuan tersebut karena cenderung tidak sopan. Maka dari itu, mulai sekarang jangan pernah lupa untuk melakukan hal itu. Meskipun dalam keadaan genting sekalipun. Jangan pernah lupa untuk menggunakan kata tersebut agar kesalahpahaman tidak terjadi. Yang kedua, pastikan terlebih dahulu bahwa dia sedang tidak sibuk. Salah satu hal yang cukup penting sebelum meminta bantuan kepada orang lain adalah pastikan dulu dia sedang tidak sibuk. Hal tersebut wajib dilakukan karena setiap orang pasti memiliki kesibukannya masing-masing. Jika sedang tidak sibuk, dia tidak akan segan-segan untuk membantumu. Cobalah untuk senantiasa memastikan kondisinya agar kesalahpahaman tidak terjadi. Sebelum meminta bantuan, cobalah untuk tanyakan kepadanya perihal kesibukannya pada saat itu. Dia pasti akan lebih menghargaimu jika kamu melakukan hal tersebut. Yang ketiga, jika tidak mau, jangan terlalu memaksa. Sebelumnya, telah disebutkan bahwa setiap orang pasti memiliki kesibukannya sendiri-sendiri. Jika dia menolak untuk membantumu, jangan sesekali memaksanya karena hal tersebut bisa membuatnya jadi jengkel. Oleh karena itu, memaksa adalah hal yang pantang dilakukan. Lagi pula, mungkin dia juga punya kesibukan lain yang lebih penting sehingga tidak bisa menolongmu. Cobalah untuk lebih bisa menempatkan diri menjadi seorang yang lebih pengertian kepada orang lain ketika mau meminta bantuan. Yang keempat, jangan lupa untuk memberikan imbalan meskipun dia tidak meminta. Memberikan imbalan setelah diberi bantuan oleh orang lain adalah hal yang sebenarnya perlu dilakukan. Hal tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mengapresiasi dia yang rela menolongmu ketika sedang susah. Meskipun tidak meminta, tetapi cobalah untuk memberinya imbalan atau sekedar mentraktir dia makan. Dia pasti akan merasa sangat dihargai jika kamu melakukan hal tersebut. Tidak perlu mewah-mewah, yang penting ada sesuatu untuk bisa diberikan kepadanya. Yang kelima, jika dia belum bisa menolongmu, jangan membicarakannya di belakang. Ketika dia bisa membantumu, kamu tidak boleh membicarakan hal tersebut di belakangnya. Ingatlah, sekali lagi bahwa setiap orang pasti memiliki kesibukannya masing-masing. Jika tidak bisa menolongmu, bukan berarti dia tidak peduli kepadamu. Cobalah untuk lebih mengerti orang lain perihal hal tersebut. Hindari membicarakan ketidakmauannya tersebut di belakang, karena hal tersebut bisa saja malah menjadi bumerang untukmu. Dia pasti akan memusuhimu jika hal tersebut kamu lakukan. Itulah kelima etika yang perlu ditaati sebelum meminta bantuan kepada orang lain. Dalam Islam sendiri, meminta pertolongan disebut dengan isti'anah dan terbagi dalam beberapa macam. Di antaranya, yang pertama, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu meminta tolong yang mengandung kesempurnaan sikap, merendahkan diri dari seorang hamba kepada Tuhannya, menyerahkan seluruh perkara kepadanya, serta yakin bahwa hanya Allah lah yang bisa memberi kecukupan kepadanya. Meminta tolong seperti ini tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman-Nya, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Memalingkan isti'anah jenis ini kepada selain Allah merupakan perbuatan kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Yang kedua, meminta tolong kepada makhluk hidup yang lemah. Meminta tolong kepada makhluk yang masih hidup dan ada di tempat tetapi dalam perkara yang dia tidak mampu melakukannya, maka hukumannya adalah perbuatan ini sia-sia dan tidak ada gunanya. Contohnya, meminta tolong kepada orang yang lemah untuk mengangkat sesuatu yang berat.
Yang ketiga, meminta tolong kepada orang mati secara mutlak, yakni baik yang telah mati itu adalah nabi atau wali, apalagi selain mereka. Meminta tolong jenis ini adalah kesyirikan karena dia tidak mungkin melakukannya kecuali ia meyakini bahwa orang-orang ini mempunyai kemampuan tersembunyi dalam mengatur alam. Yang jelas, meminta tolong seperti ini adalah haram dan juga merupakan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu." Al-Quran Surat Fatir ayat 13-14. Yang keempat, meminta tolong dengan perantara amal soleh. Istianah dengan perantara amal-amal soleh dan keadaan-keadaan yang dicintai oleh Allah. Istianah jenis ini disyariatkan berdasarkan perintah Allah dalam firman-Nya, "Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Yang kelima, meminta tolong kepada orang lain dalam perkara yang mampu dilakukan. Hukum bagi istianah jenis ini tergantung pada perkara yang dimintai pertolongan padanya. Jika perkara tersebut berupa kebaikan, maka boleh dilakukan oleh orang yang meminta tolong dan yang dimintai tolong, dan disyariatkan untuk memenuhinya. Hal ini berdasarkan firman Allah, "Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Namun jika permintaan tolong pada perbuatan dosa, maka hukumnya haram bagi yang meminta tolong dan juga haram bagi yang memberikan pertolongan, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Adapun jika perkaranya adalah perkara mubah, maka itu boleh dilakukan bagi yang meminta pertolongan dan bagi orang-orang yang dimintai pertolongan. Bahkan orang yang menolong bisa jadi akan mendapatkan pahala karena telah berbuat kepada orang lain. Dan jika demikian keadaannya, maka justru menolong ini menjadi disyariatkan bagi dirinya berdasarkan firman Allah, "Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Meminta tolong tidak hanya sekedar meminta, karena dalam Islam kita harus memperhatikan adab atau tata cara dalam meminta tolong. Seorang muslim yang beriman memang disyariatkan untuk saling tolong menolong dalam keadaan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Namun tidak berarti setiap saat kita boleh terus-menerus meminta bantuan kepada orang lain. Karena di samping diperintahkan untuk saling tolong menolong, kita juga diperintahkan untuk menjadi muslim yang kuat. Sekian ceramah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.